Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bukalah hati dan budi kami akan sabdamu, supaya kami dapat merenungkan sabdamu, memahami kehendakmu bagi kami, dan akhirnya dapat mewujudkannya dalam hidup kami sehari-hari, seturut kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam perjamuan Paskah dengan para muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat Aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti Aku sekarang,
tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah memasuki hari-hari menjelang Trihari Suci Paskah, yang mana pada waktu itu dirayakanlah misteri agung iman kita, yaitu penebusan kita berkat sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Hari-hari dalam pekan suci menjadi kesempatan bagi kita untuk merenungkan saat-saat terakhir hidup Yesus di dunia. Bagaimana kita dapat menyikapinya? Permenungan hari ini diawali dengan nubuat Yesaya. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Yesaya bab 49 ayat 6. Nubuat ini menyatakan bahwa hamba Yahweh dipilih menjadi terang pembawa keselamatan. Bukan hanya bagi bangsa Israel saja, melainkan bagi semua bangsa manusia di muka bumi ini. Berabad-abad sesudah itu, nubuat tersebut digenapi dalam diri Yesus Kristus. Yesus diutus Bapa sebagai juru selamat yang membawa terang kehidupan bagi semua manusia yang menderita karena dosa. Kisah-kisah mujizat yang dikerjakannya mengantar kita pada karya penebusan yang paling agung, yaitu misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kini kita diantar untuk masuk dalam permenungan akan saat-saat terakhir hidup Yesus di dunia ini. Salah satu kisah dalam saat-saat terakhir hidup Yesus di dunia adalah seputar pengkhianatan Yudas Iskariot dan nubuat Yesus tentang penyangkalan Petrus. Mengapa Yudas Iskariot bisa berkhianat? Mengapa pula Petrus akan dapat menyangkal? Kita dapat menduga bahwa kedua pribadi tersebut, juga para murid lainnya, belum sepenuhnya mengenal Yesus dan tugas perutusannya di dunia. Pada masa itu, bangsa Israel sedang berada dalam penjajahan bangsa Romawi. Pemikiran tentang Mesias menjadi berubah. Mesias dipandang sebagai penyelamat bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Padahal kedatangan Mesias dimaksudkan dalam rangka penyelamatan bangsa manusia dari perbudakan dosa. Para murid salah memahami maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia. Para murid terjebak dalam pemikirannya sendiri. Mereka tidak berusaha masuk dalam pemikiran dan rancangan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sering berpikir bahwa Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu sesuai pemikiran kita. Dalam arti tertentu, kita sering memaksa Tuhan untuk berbuat menurut kehendak kita. Tuhan sendiri bersabda, "Rancanganku bukanlah rancanganmu,
dan jalanmu bukanlah jalanku. Dan lagi, setiap kali kita mendoakan Bapa kami, kita selalu berkata, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Seharusnya kita membuka hati dan budi kita pada kehendak dan jalan Tuhan. Janganlah kita justru memaksa Tuhan untuk menyesuaikan kehendak-Nya dengan kemauan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, seruan pertobatan hari ini adalah teguran bagi kita untuk tidak memaksa Tuhan menyesuaikan kehendak-Nya dengan kemauan kita. Kita diundang untuk membuka hati dan budi akan kehendak Tuhan dengan rajin berdoa, merenungkan sabda Allah, dan mewujudkannya lewat perbuatan-perbuatan baik kepada sesama. Tuhan telah menyelenggarakan segala sesuatu dalam hidup kita secara indah dengan kuasa ilahi-Nya, seturut kebutuhan kita. Berikanlah waktu kita untuk Tuhan dalam doa dan permenungan akan sabda Allah. Dalam doa dan permenungan, marilah kita membuka diri pada penyelenggaraan ilahi. Di sanalah kita akan menemukan dan memahami kehendak Tuhan bagi hidup kita. Dan dari titik yang sama, kita pun diundang untuk mewujudkan kehendak Tuhan itu lewat perbuatan-perbuatan baik kepada sesama dalam hidup kita sehari-hari. Ya Allah, dalam rasa syukur kami atas penyelenggaraan ilahi-Mu yang mengagumkan, kami mohon kepadamu agar kami sanggup memahami dan melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari, seturut kehendak Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.
Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.